Seorang oknum polisi Polres Kota Lubuk Linggau digerebek saat berselingkuh dengan istri dari anggota TNI di sebuah villa di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Penggerebekan dilakukan anggota TNI suami wanita tersebut bersama anggota Intel Kodim 0406 Lubuk Linggau. Video amatir ini merekam detik-detik perselingkuhan yang diduga melibatkan oknum polisi Polres Kota Lubuk Linggau dengan istri anggota Kodim 0406 Lubuk Linggau. Saat digerebek, oknum polisi berinisial J masih berseragam polisi lengkap, sementara pasangan wanitanya F sudah tanpa busana. Selain berstatus istri anggota TNI, F juga bekerja di salah satu bank plat merah. Pasangan ini digerebek di sebuah villa di kawasan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Mirisnya, penggerebekan dilakukan oleh suami F sendiri bersama rombongan anggota Intel Kodim 0406 Lubuk Linggau dan anggota Kodim 0409 Curup. Kalau oknum terkaitnya sudah kita proses secara internal, yang bersangkutan juga sudah dinonaktifkan dari jabatannya dan secara saat ini dalam proses ya, udah etiknya. Oh, tapi memang benar itu anggota kita benar ya? Betul. Akibat ulah keduanya, Brigadir J dinonaktifkan dan menjadi pemeriksaan di Paminal Propam Polres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh suaminya dengan senjata tajam di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku merupakan mantan anak buah bekas suaminya. Pelaku pembunuhan ini ditangkap polisi Polresta Kendari di wilayah Konawe dan ditembak kakinya karena melawan setelah melakukan pembunuhan. Sebelumnya seorang wanita berusia 59 tahun tewas dibunuh dengan badan setengah telanjang di Jalan Supu Yusuf, Korumba, Mandonga, Kota Kendari. Di leher korban ditemukan luka benda tajam mengakibatkan korban tewas dengan bersimbah darah. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang hingga kini masih memberikan keterangan belum jelas. Keterangannya masih berputar-putar, belum bisa kita simpulkan. Kami harus lakukan pemeriksaan mendalam terkait dengan motif dan lain-lain sebagainya. Untuk pelaku dan korban itu mereka punya hubungan tidak? Ya, kalau hubungan tidak ada, hubungan keluarga tidak ada. Intinya pelakunya adalah mantan orang yang pernah bekerja dengan suaminya daripada korban. Itu aja, bekerja sama-sama. Tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif pembunuhan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Pemirsa, perusakan halte bis Transjatim di Sidoarjo, Jawa Timur meresahkan warga. Pelaku ternyata lulusan sarjana pendidikan. Aksi perusakan yang viral di media sosial, seorang pria terekam kamera CCTV sedang menghancurkan kaca halte Transjatim menggunakan linggis kecil di 3 titik sekaligus, yakni halte Kemendungan 1, halte Trosobo Pos 2, dan halte Bypass Kiran, Sidoarjo. Setelah viral dan polisi melakukan penyelidikan, berdasarkan rekaman video serta laporan warga, unit Reskrim Polsek Taman berhasil mengamankan pelaku yang berusia 37 tahun, warga desa Sambung Rejo, Sukodono. Pelaku ditangkap polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Alat bukti diamankan polisi berupa linggis kecil yang digunakan untuk perusakan. Jadi untuk pelaku ini kita untuk awal mulanya ya kita mendapat informasi dari warga masyarakat bahwasanya dari warga masyarakat menginformasikan bahwa di media sosial itu terdapat ya rekaman video pengerusakan terhadap halte bus kaca ya. Polisi akan memeriksa kondisi jiwa pelaku yang ternyata lulusan sarjana pendidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Jasad pria tidak utuh yang ditemukan di Kali Ciliwung, Jakarta diduga merupakan ASN Kementerian Dalam Negeri berinisial OS. Korban diduga hilang saat sedang memancing di pinggir kali di Megamendung, Bogor.
polisi telah melakukan otopsi terhadap jasad yang hanyut di Kali Ciliwung. Jenazah yang hanyut di Kali Ciliwung masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari hasil otopsi sementara, kondisi fisik korban identik dengan ciri-ciri yang diberikan keluarga. Korban diduga seorang ASN Kementerian Dalam Negeri berinisial OS yang dinyatakan hilang di Megabendung, Bogor, Jawa Barat. Jadi terkait dengan penemuan mayat yang kemarin, saat ini sedang dilakukan otopsi di Rumah Sakit Kramat Jati. Namun dari otopsi hasilnya sudah mendekati otentik karena dari titik ataupun ciri-ciri seperti tai lalat di bawah mata, tai lalat di bawah dagu, dan jenggot masih tersisa. Demikian. Nah, namun demikian, untuk lebih akurat lagi, pihak Rumah Sakit Polri melakukan tes DNA untuk memastikan supaya betul bahwa itu adalah yang tadinya dianggap Mr. X, ternyata itu Mr. A atau berinisial OS. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan jasad dengan kondisi tidak utuh di bantaran Kali Ciliwung, Rawajati Timur, Rabu kemarin. Penemuan jasad ini bersama dengan laporan orang hilang sejak Sabtu lalu saat sedang memancing di pinggir kali di Megabendung, Bogor. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Insiden tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih belum diketahui. Dalam kamera pengawas CCTV, seorang penjaga kos nampak memeriksa kamar korban dengan mengintip dari celah pintu. Tewasnya Arya Daru Pangayunan di kamar kos Jalan Gondang Dia Kecil, Cikini, Jakarta Pusat belum terjawab penyebabnya. Korban tewas dengan kepala tertutup di tempat tidur. Korban ditemukan setelah istrinya meminta penjaga kos untuk mencari Arya Daru. Keluarga dan teman korban merasa kehilangan dengan tewasnya diplomat muda ini saat jasadnya disemayamkan di rumah duka. Meskipun Mas Daru sudah tiada, you are always our family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan terakhir rekaman kamera CCTV Indekos Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat saat malam hari sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pada pagi harinya. Sekitar pukul 00.27 waktu Indonesia Barat pada 7 Juni 2025 Senin lalu, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta diperiksa keberadaan korban di dalam kamar. Namun begitu tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari si penjaga kos atau keberadaan orang lain. Video ini merupakan rekaman terakhir aktivitas yang terlihat di halaman indekos sebelum Arya Daru ditemukan tewas pada pagi hari Selasa 8 Juli 2025 dengan wajah terlilit lakban. Dalam kasus ini polisi telah memeriksa 5 orang saksi termasuk istri korban serta rekaman kamera CCTV. Sebelumnya korban yang diketahui sebagai diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas dengan muka tertutup. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari istrinya yang kesulitan menghubungi ponsel korban. Saat dicek penjaga kos menemukan korban telah tewas dalam kamar kos. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Polisi mencari petunjuk tewasnya korban. Polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Dari hasil olah TKP memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Cuman kita masih dalam tahap penyelidikan temuan mayat. Pak, itu pada saat ditemukan korban
Kondisinya terlakban atau gimana informasinya, Pak? Iya, ya itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajahnya masih dilakukan. Cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Nggak ada. Polisi masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.